Baik, pemirsa, kembali dengan perbincangan saya dengan Wali Kota Pekalongan terpilih yang biasa dipanggil Mas Aaf ya. Kembali ke yang tadi tentang birokrasi yang banyak sekali dengan aturan-aturan yang ada satu sisi, tapi itu memperlambat. Ada jalan tengah untuk melakukan itu atau tetap harus menempuh birokrasi yang ada? Kalau kita bicara pengen aman, ya kita harus menempuh birokrasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau menurut saya kita ada improve sedikit, tetapi ya itu tadi, jangan sampai melenceng. Jangan sampai melenceng karena itu tadi. Jadi yang kita lakukan benar, tetapi secara birokrasi maupun undang-undang salah itu bisa ke depan. Karena kan ini tidak mengikat dalam arti pejabat, baik wali kota wakil, DPR wakil, bahkan PNS pun setelah pensiun atau setelah tidak menjabat itu juga bisa dipanggil. Ini yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah. Jadi ya kita harus hati-hati betul lah. Kita harus hati-hati betul. Makanya harus di samping harus ikuti aturan, tapi ya improve sedikit. Asal jangan terlalu melenceng. Saya rasa itu juga diperlukan. Itu kadang situasi dan kondisi itu juga diperlukan. Mas Ab, kalau di beberapa tempat ini ada target 100 hari. Mas Ab punya target itu? 100 hari, ya tentunya ada target 100 hari. Tetapi di anggaran Kota Pekalongan 2021 ini sudah diketok oleh Pak Wali dan DPRD kemarin sebelumnya ya. Dari kepemimpinan sebelumnya. Ini yang menjadi masalah di kita sebetulnya jadi saya dan bersama Pak Salahuddin hanya bisa menjalankan program yang sudah diketok dari kepemimpinan sebelumnya. Nah, tetapi tetap kita akan melakukan yang terbaik. Fokus kita adalah bagaimana sesuai dengan visi misi kita. Fokus kita juga adalah bagaimana mengatasi atau daerah-daerah yang masih ditimpa bencana seperti banjir, rob dan sebagainya. Ada kan beberapa daerah yang masih rob hujan seperti tadi saja 1-2 jam itu juga langsung banyak yang banjir langsung naik. Ya sambil kita bicara atau kita lihat nanti anggaran yang sudah ditetapkan di tahun 2021 ini seperti apa, baru kita bicara program kita dan sebagainya. Betul. Secara ideal sebetulnya skenario pembangunan di Kota Pekalongan ini seperti apa dalam rancangan yang akan dilakukan oleh Mas Ab? Iya, sebetulnya kalau kita bicara dari APBD daerah, APBD Kota Pekalongan, untuk pembangunan ini pasti tidak akan maksimal, terutama untuk pembangunan mengatasi masalah atau bencana seperti rob dan sebagainya. Pembangunan pasar ini tidak mampu bebani APBD kita ya, jadi harus lewat provinsi maupun pusat. Sungai itu juga masuknya ke provinsi dan sebagainya. Nah, bagaimana kita nanti komunikasi dengan pusat dan provinsi untuk sama-sama mengatasi itu. Nah, kalau di pasar kan masih ada kontrak dengan pihak ketiga, jadi kita selesaikan dulu urusan dengan pihak ketiga, baru kita nanti ke pusat untuk anggaran itu. Betul. Nanti dilantikan sekitar tanggal 17 Februari ya? Habis masa jabatan 17 Februari. Mungkin setelah itu dilantik. Lantik ya. Tapi corona kan belum akhir ya? Belum berakhir. Artinya skenario tahun yang lalu ini mungkin masih dipakai di tahun yang akan datang gitu ya? Iya. Gimana cara mengatasi corona dalam pandangan Mas Ab? Iya. Corona ini sekarang kan sebetulnya masyarakat setelah era new normal itu, masyarakat ada dua pilihan. Ada dua pilihan dalam arti kesehatan atau ekonomi. Ya, tapi setelah era new normal ternyata masyarakat lebih banyak memilih ekonomi dibanding kesehatan. Terbukti kalau pada awal sebelum new normal, pasien COVID saja warga sudah panik. Dalam arti kemarin yang dari klaster Goa, yang di kita isolasi di klinik paru, mantan ex klinik paru yang di depan penjara di Panjang, itu warga sekitar sudah
Panik berontak, panik berontak. Bahkan sudah menolak, menolak. Akhirnya kita pindah. Menolak akhirnya kita pindah di Bakorwil, ya, Bakorwil. Nah, sekarang itu lebih parah sebetulnya virus corona. Parah keberaniannya. Virusnya lebih parah. Virusnya masyarakat lebih berani gitu. Iya, virusnya lebih parah. Jadi seminggu itu pasti ada yang meninggal. Seminggu itu pasti ada yang meninggal, ya, di Rumah Sakit Medan maupun itu pasti ada pasien COVID meninggal. Tapi masyarakat sudah tidak peduli itu. Masyarakat sudah, jadi orang meninggal karena virus corona sudah biasa saja. Bukan momok yang menakutkan sekarang. Tidak seperti pada awal-awal. Tidak seperti pada awal-awal. Jadi, tapi kita jangan itulah. Kita harus terus sebagai pejabat daerah. Betul. Ya harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini belum berakhir. Ini belum berakhir, mudah-mudahan secepatnya tahun 2021 vaksin ini ditemukan dan betul-betul virus ini bisa hilang dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia, bahkan dunia. Baik, saya geser ke tipologi kepemimpinan. Ya, Mas Ab. Tipologi kepemimpinan ini bermacam-macam ya. Iya. Ada yang instruksional, ada yang diskusi, ada yang meminta input terlebih dahulu, kemudian dianalisis, kemudian diberikan respon. Mas Ab akan memilih tipologi kepemimpinan seperti apa ketika berhadapan dengan OPD ya? Iya, saya akan lebih opininya bagaimana, masukannya bagaimana, supaya kita bisa menentukan arah kebijakan maupun apa yang akan kita bangun dan sebagainya. Karena seperti itu tadi, saya bersama Pak Salahuddin pasti tidak menguasai semua permasalahan yang ada di Kota Pekalongan. Ya, di perikanan bagaimana kita tidak menguasai, di hukum bagaimana, ekonomi dan sebagainya. Ya, kita akan lebih mendengarkan terutama dari masyarakat, pembangunan yang kepada masyarakat ya. Jangan sampai pembangunan ini juga nanti tidak tepat atau salah sasaran, dalam arti warga di Pesindon ini butuhnya apa? Butuhnya jalan. Jangan sampai nanti kita menganggarkan Gapuro misalkan ini kan nggak tepat. Nah ini komunikasi dengan masyarakat itu juga menurut saya penting untuk menentukan arah kebijakan apa yang akan kita tentukan di kelurahan, di kampung masing-masing. Banyak pihak yang mengatakan kekuatan Mas Ab ini ada dalam mendengar. Iya. Mengapa memilih itu? Karena itu tadi, saya bukan tipe orang yang pandai sekelas rektor. Waktu sekolah ranking terus juga enggak. Standar aja lah. Masuk 10 besar aja udah syukur gitu. Jadi saya lebih banyak mendengar karena itu tadi ya. Saya lebih banyak mendengar dan menjelaskan apa adanya. Ya, seperti kemarin di masa kampanye, masalah pasar bagaimana, masalah sungai bagaimana, masalah rob bagaimana. Tidak, saya bukan tipikal orang yang nanti setelah saya jadi selesai semua. Nggak bisa. Ya, saya bukan tipe orang seperti itu. Ini loh masalahnya sungai seperti ini, jadi harus diselesaikan dulu seperti ini. Ini loh masalah pasar seperti ini. Ya, ternyata masyarakat malah justru lebih mengerti kalau sudah dikasih penjelasan. Jadi tidak asal Pak, pasar gimana kok belum kebangun? Kalau Bapak jadi gimana? Oke, saya jadi langsung saya bangun pasar. Ini nggak seperti itu. Enggak, pasar masalahnya begini loh, ada dengan pihak ketiga, APBD kita tidak mampu, harus dengan pusat dan sebagainya, itu kita jelaskan. Masalah sungai harus ada sinkronisasi dengan kabupaten, karena hulunya di kabupaten, hilirnya di kita dan sebagainya. Pemimpin yang mau mendengar itu, pertama, orang yang berbicara kepada pemimpin merasa diapresiasi. Merasa Kemudian diapresiasi. Yang kedua, itu adalah tipologi pemimpin yang bottom up. Apakah di awal-awal Mas Ab memahami bahwa itu adalah tipe kepemimpinan yang paling ideal, atau secara kebetulan saja memang karakter Mas Ab seperti ini? Iya, seperti saya yang tadi sampaikan, Mas Asep, bahwa saya pengen menjadi diri saya sendiri. Saya pengen menjadi diri saya sendiri. Ini loh yang saya keluarkan. Ini ya diri saya. Saya nggak pengen terlalu dibuat-buat, malah justru nanti terlalu jomplang ya. Istilahnya dalam arti saya baik kepada orang, pada masa kampanye saya senyum kepada semua orang. Saya tidak, itu nantinya malah
berubah setelah Betul. setelah menjabat. Nah, saya nggak pengen seperti itu. Saya pengen apa adanya. Ini loh saya baik sebagai warga biasa, baik sebagai wakil wali kota maupun nantinya sebagai wali kota seperti itu. Artinya tipe kepemimpinan ideal Mas Ab ini betul-betul sesuai dengan bawaan Mas Ab sesuai dari dengan sejak bawaan, kecil sesuai gitu ya? dengan sikap saya karena Betul. apa ya itu tadilah kalau dibuat-buat pasti akan ketahuan. Wah, ini skenario. Ini skenario ini apa? Baiknya kalau ada maunya doang ini. Iya. Betul. Mas Ab, saya tidak pernah melihat Mas Ab dalam sebuah forum ini marah. Iya. Menurut Mas Ab, pemimpin marah ini apa itu? Efeknya, apa maknanya? Iya. Perlu atau tidak? Kalau kita bicara perlu tergantung situasi dan kondisi. Kita memang perlu sekali-kali. Kalau saya sebagai wakil terhadap OPD pun marah, kadang saya lakukan, tetapi memang itu saya perlukan, ya. Memang itu berarti sudah keterlaluan. Saya kalau memang sudah keterlaluan, saya harus marah, saya harus keras, saya harus melempar laporan yang mereka kasih ke saya, itu sudah pernah saya lakukan. Tetapi itu di ruangan, jadi tidak keluar atau tidak mempermalukan di banyak forum dan sebagainya. Itu bukan tipikal saya, tetapi marah, tegas kalau memang itu diperlukan pada momen-momen tertentu, ya memang harus dilakukan. Dengan melakukan seperti itu, ternyata ada perubahan dari OPD yang dalam tanda petik Mas Ab marah kepada OPD tersebut. Iya, adalah. Saya harapkan ada karena kan jadi OPD, PNS dan sebagainya tahu, ini ternyata salah, ini ternyata tidak selayaknya dilakukan dan sebagainya. Betul. Mas Ab, OPD kan banyak sekali ya. Banyak banget. Banyak sekali, dan mungkin siapapun ya, tidak hanya Mas Ab, ketika seorang pemimpin ini mendengar masukan-masukan dari OPD, kadang kita nggak ngerti ini mana yang benar, mana yang enggak gitu. Iya. Perlu nggak ada side opini dari OPD, apa OPD ini, sehingga ada balancing opini, ada opini penyeimbang, tidak hanya dari OPD yang bersangkutan saja. Iya. Harus ya, karena kan di wali kota wakil sebetulnya kan ada Ibu Sekda, ada staf ahli, ada asisten dan sebagainya. Itu juga yang harus kita urun rembuk di samping kepala-kepala OPD itu tadi, apa yang menentukan program mereka. Kita lihat kekurangannya di masing-masing OPD apa dan sebagainya. Itu saya tipikal orang yang tidak hanya bisa memutuskan sesuatu, tidak hanya bisa dengan mendengar, tetapi juga harus melihat. Betul. Ya, itu yang lebih berarti penting. verifikasinya sangat kuat ya. Iya. Bener apa enggak nih, buktinya harus, apa? Ayo kita ke lapangan gitu ya. Kita ke lapangan karena apapun kita harus juga melihat ya, jangan mendengar terus bisa menyimpulkan sesuatu. Kita misal masalah banjir, masalah tanggul jebol dan sebagainya, ayo kita lihat, ayo kita survei dan sebagainya. Pernah nggak untuk memutuskan satu hal yang agak pelik, itu perdebatannya cukup panjang? Oh iya, pasti. Perdebatannya cukup panjang dan kadang kita dihadapkan dengan dua pilihan yang semuanya sulit. Ya. Semuanya sulit. Kayak si malakama gitu ya. Bukan si malakama. Pasti ada efek untuk ini kita ambil keputusan ini, efeknya ini, kita ambil keputusan ini, efeknya ini dan sebagainya. Betul. Itu pasti itu nanti akan kita hadapi sebagai kepala daerah. Pasti. Baik. Teamwork yang ideal ini menurut Mas Ab seperti apa? Ya, saya tipikal orang yang apa ya? Bukan ABS, anak buah itu terhadap saya bukan ABS. Asal Bapak senang. Jadi semua yang laporan itu enak semua. Kalau enak semua malah curiga ya? Malah curiga. Loh, kok asik-asik aja ini? Apa masalah. problemnya? Masalahnya apa dan sebagainya? Itu juga harus ada. Nggak mungkin nggak ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah. Saya lebih senang walaupun itu mungkin pahit, walaupun itu mungkin
bukan prestasi, tetapi ya itu harus disampaikan apa adanya. Betul. Harus disampaikan apa adanya. Daripada enak Jadi, di depan, daripada tapi enak di belakangnya- depan, ternyata di belakangnya ini Pak bagus Pak. Kita survei di lapangan hasilnya amburadul dan Betul. sebagainya. Betul. Ini yang saya nggak suka. Baik, Mas Ab, kita Iya. berharap ke depan ada kolaborasi yang kuat antar Iyalah. berbagai stakeholder. Ha-ha. Sekarang pertanyaan kuis nih. Biasa nih. Kadang kuis jebakan ini Mas. Pak Harto atau Mahathir Muhammad? Pak Harto lah, Pak Harto. Kenapa? Ya, karena Pak Harto juga apa ya, bapak pembangunan kita harus kita akui dengan kekurangannya beliau, dengan kekurangan keluarga beliau mungkin ya, tetapi bangsa ini dibangun di era Pak Harto lah. Betul. Kita masih melihat dari sisi positifnya ya. Terutama infrastruktur ya. Iya, terutama infrastruktur. Sekolah-sekolah SD Invest itu banyak sekali kan? Jangan hanya kita lihat apa kejelekannya saja atau kekurangannya saja. Betul. Oke, yang kedua. Emas atau dolar? Emas. Emas. Kenapa? Karena investasi emas ini kan nggak ada matinya, Habisnya ya. tidak ada kadaluarsanya. Kalau dolar kan uang itu kan kadang gonta-ganti ya, edisi sekian. Jadi kalau kita nyimpen emas ya baik. Betul. Dari emas tempat punya nenek moyang kita sampai sekarang ya masih utuh. Nilainya dan Nilainya tinggi ya. lebih tinggi dan masih utuh. Jadi kalau kita koleksi uang dolar atau uang dari negara manapun, kita koleksi dari 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, sekarang bisa nggak laku. Betul. Iya kan, sudah ganti edisi kalau kita nggak update di negara tersebut. Iya. Iya. Kemudian yang ketiga, London atau Paris? London. London. Iya. Kenapa? Saya pernah ke London, saya belum pernah ke Paris. Alasannya sederhana. Alasannya sederhana. Sebetulnya sama-sama ya, kota di Eropa, apalagi London, Paris yang daya tariknya juga luar biasa. Tapi itu tadi yang saya sampaikan, saya belum bisa bercerita tentang Paris, karena saya belum pernah ke sana. Ya, saya juga harus melihat. Iya. Hanya di TV. London saya sudah pernah ke sana. Kota di London. Iya, di London. Seperti apa kata London? London yang jelas kan kalau di luar itu lebih bersih, tenang, walaupun di sana tingkat kriminalitas lebih tinggi di kota London dibanding kota Inggris yang lain. Tetapi saya pas ke sana juga pas lihat bola ya, Arsenal, Chelsea dan sebagainya. Oh iya. Sesuai hobi ya. Liga Inggris. Sesuai hobi. Ya kota yang tenang. Kebetulan ada teman di sana, ada saudara di sana, sempat mampir dan sebagainya, sempat ketemu. Ini satu momen yang luar biasa lah, jarang. Dan di sana pas musim dingin juga, ya di bulan-bulan ini Desember. Suka bola berarti ya? Sangat suka. Terutama Liga Inggris. Liga Inggris sekarang siapa kandidat pemenangnya? Kandidat pemenang kalau saya ada 2 tim ya. Kalau untuk sekarang peluangnya yang paling besar itu adalah Liverpool dan Manchester City. Karena 2 tim ini yang konsisten. Tottenham awal naik. Cuman kemarin sudah kalah 2 kali, jadi Everton lagi naik tapi belum konsistensinya belum teruji lah. Siapa bintang sepak bola favorit di Liga Inggris untuk tahun ini? Sekarang Muhammad Salah lah. Pasti Muhammad Salah. Liverpool ya. Pasti Muhammad Salah karena beliau Muslim yang taat dan bisa berbicara atau bisa mengalahkan dominasi dari pemain Amerika Latin, dari Eropa dan sebagainya. Ya, Muhammad terutama Salah, karakternya luar biasa. Muslim yang taat, selalu setelah mencetak gol, sujud dan sebagainya. Ini ya kita harus bangga lah ya. Ada perwakilan seorang Muslim
seperti Jadi itu bintang tadi ya, sepak bola. apa istilahnya nasionalisme itu harus kita tumbuhkan, Oke. ya nasionalisme kedaerahan, Pekalongan, nasionalisme provinsi, nasionalisme nasional seperti Ya. tadi Pak Harto. Walaupun saya masih melihat sisi Betul. positif dari Pak Harto, nasionalisme keagamaan kita Ya. ya, Ya. Muslim, Betul. ya walaupun ya semuanya adalah kita Plus minusnya, ya. iya plus minusnya juga ada lah. Baik, Mas Aab, sebetulnya Ya. saya ingin lebih banyak, tapi kita tahan dulu. Siap untuk next, insya Allah kita diskusi kembali. Episode selanjutnya Kita jangan tahan. bosan ketemu saya. Betul. Baik, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Wali Kota terpilih, Mas Aaf. Luar biasa, menarik, dan tunggu episode berikutnya yang lebih menarik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.